Cerita kali ini masih melanjutkan cerita yang kemarin, di mana cerita ini berjudul Rela Tumbalkan Rumah Tangga Demi Harta Gaib. Cerita ini ditulis oleh Kak Tina Astuti Alkafari, dan bagi kalian yang ingin membacanya secara langsung bisa kunjungi link yang ada di deskripsi. Dan ini dia kelanjutan ceritanya. Sambil menyiapkan makanan di etalase, karyawannya kembali bertanya tentang perihal waktu lalu yang batal buka warung. Mirna tampak bingung menjawabnya, sedangkan dia masih belum percaya dengan kejadian kemarin. Jam makan siang sudah dimulai, warung makan Mirna tampak mulai ramai. Mirna menunggu kedatangan si Iwan, karena lumayan lama dia tidak pernah lagi bertemu dengan Iwan. Dan Iwan seperti menghindari dirinya. Ada banyak pertanyaan yang nantinya akan dia lontarkan kepada Iwan, karena dari Iwanlah dia kenal Mbak Waro dan pasti Iwan juga kenal baik dengan Mbak Waro. Mirna bingung seharian di warung sambil menunggu Iwan. Sedikit Mirna terbesit akan tentang Mbak Waro. Apa Mbak Waro menipuku? Batin si Mirna. Dengan gelisah, dia menunggu Iwan. Hanya dia yang mampu menjelaskan kejanggalan semua yang didera oleh Mirna. Singkatnya waktu sudah lewat makan siang, tapi Iwan tidak kunjung datang yang sudah diharap-harapkan untuk bertemu dan membicarakan masalahnya. Pelanggan yang datang hanya teman-teman seprofesi Iwan. Mirna ingin menanyakan lelaki itu, tapi dia merasa sungkan karena tidak begitu kenal dengan yang lainnya. Sekarang jarang buka ya Mbak? Tanya salah satu pelanggan. Iya Bang, karena ada suatu urusan lain, jawab Mirna ramah. Lelaki itu hanya mangut-mangut, dan saat lelaki yang tidak diketahui namanya itu hendak membayar, Mirna pun memberanikan dirinya untuk menanyakan tentang Iwan yang tidak pernah kelihatan. Bang Iwannya kenapa tidak pernah kesini lagi ya untuk makan? Tanya Mirna langsung sembari memberikan uang kembalian. Iwannya udah istirahat kerja Mbak, jawab lelaki itu. Maksudnya berhenti Bang? Terus dia kerja di mana? Tidak tahu Mbak kemana kerjanya sekarang, tapi yang kami dengar dia berhenti karena ingin pulang ke kampung, jawab lelaki itu sembari tersenyum. Kenapa Mbak? Iwannya gak pamitan? Tanya lelaki itu yang penasaran. Mirna hanya diam, dari wajahnya dia terlihat kesal karena lelaki itu mungkin berfirasat kalau dia dan Iwan ada hubungan khusus. Sepertinya dia menjadi sangat frustasi karena hanya Iwan yang bisa menjelaskan semuanya. Entah kenapa perasaannya menjadi tidak tenang. Dia selalu memikirkan Mbak Waro yang terlihat menakutkan akhir-akhir ini. Singkatnya setelah menutup warung dan juga beristirahat, Mirna mempunyai niatan untuk membawa Wisnu ke rumahnya dan membuka usaha dengan modal harta karun gaib yang dikatakan oleh Mbak Waro. Mirna kini sudah berpisah dengan suaminya dan ingin secepatnya mendapatkan harta tersebut agar dia secepatnya kaya raya dan tidak perlu lagi untuk bolak-balik ke tempat Mbak Waro yang sangat menyeramkan itu. Biarlah dahulu masalah Iwan yang berhenti tanpa ada kabar itu. Mirna mencoba untuk abai, yang kini dia perlukan hanyalah bersabar sedikit lagi untuk bisa membongkar harta tersebut. Entah apalagi syarat yang akan dilontarkan oleh Mbak Waro kepada Mirna. Asalkan harta itu bisa dia miliki sepenuhnya dan mungkin akan memberikannya kepada Iwan sebagai tanda terima kasih. Entah sejak kapan Mirna tertidur hingga pukul 11 malam dan langsung membawa mobil pergi ke rumah Mbak Waro untuk menemui Wisnu. Seorang Mirna yang pernah menikah merasakan kesepian dan malam itu dia entah kenapa tiba-tiba menginginkan Wisnu. Mirna merindukan deru napasnya, cumbuannya dan juga pelukan hangat dari lelaki gagah itu yang sudah sangat tidak tertahankan. Nekat tengah malam Mirna pun membelah kegelapan menuju ke rumah Mbak Waro. Dengan pakaian seksi yang terbuka, rambut tergerai dan aroma parfum yang semerbak mungkin akan membuat Wisnu mabuk kepayang. Angin berembus dengan kencang membiarkan kulitnya disapu oleh angin malam. Pakaian yang seksi akan dia tampilkan di hadapan Wisnu seorang. Sesampainya di rumah Mbak Waro, beberapa kali Mirna mengetuk pintu rumah dan juga beberapa kali panggilan dilontarkan. Hingga akhirnya Mbak Waro pun keluar dengan mata yang berbinar-binar. Maaf mengganggu waktunya malam-malam Mbak. Sebenarnya saya ingin menemui Wisnu dan sudah... Masuk dulu, di luar sangat dingin. Belum sempat Mirna melanjutkan ucapannya, tiba-tiba Mbak Waro langsung menarik tangan si Mirna dan sembari mencium tangannya sendiri yang mana masih menempel sisa parfum dari wangi Mirna. Wisnunya sudah tidur Mbah? Tanya Mirna risih karena mata Mbak Waro memindai tubuhnya.
Dia sedang pergi keluar sebentar, tunggu saja dahulu, ujar Mbak Waro masih tidak mengalihkan tatapannya kepada Mirna. Mirna pun tampak celingukan menunggu Wisnu yang tidak kunjung datang. Rindu yang sedari tadi dia rasakan kini sudah lenyap gara-gara Mbak Waro malam ini seperti sangat menakutkan. Malam ini kau sangat begitu menggoda, ucap Mbak Waro tersenyum miring. Biasa aja Mbah, jawab Mirna yang mencoba sebisa mungkin untuk santai. Pakaianmu malam ini kelihatan begitu seksi, lanjut Mbak Waro. Apakah kamu sengaja berpakaian begitu di hadapan Wisnu? Mirna menelan salivanya, dia memilih tidak menjawabnya. Dan yang kedua hanya sebuah anggukan kecil yang dilemparkan kepada Mbak Waro. Sehebat apa Wisnu hingga membuatmu menjadi ketagihan? Tanya Mbak Waro. Maksudnya Mbah? Tanya Mirna pura-pura tidak mengerti arah pembicaraan. Saya tahu kamu sudah beberapa kali melakukan itu bersama dengan Wisnu. Bukankah begitu kan? Apakah dia begitu hebat? Tanya Mbak Waro sembari berdiri dan duduk mendekati Mirna. Jangan macam-macam Mbah, saya kesini hanya untuk menemui Wisnu, ucap Mirna menggeserkan tubuhnya menjauhi Mbak Waro yang tersenyum dengan janggal. Tenang saja, saya juga sama hebatnya dengan Wisnu, lanjut Mbak Waro yang mampu membelalakan mata Mirna. Maaf Mbah, sepertinya saya harus pergi, ujar Mirna yang hendak beranjak pergi. Janganlah begitu, duduklah dulu, saya hanya bergurau, jawab Mbak Waro sembari meminta Mirna duduk kembali setelah dia sudah siap menuju ke pintu keluar. Mirna kemudian disuguhkan minuman teh tawar yang diberikan Mbak Waro. Walaupun Mirna memiliki perasaan yang tidak enak, tapi sepertinya malam ini harus memang bersabar sedikit untuk bisa memadu kasih dengan Wisnu. Jam pun menunjukkan pukul 1 dini hari. Terkantuk-kantuk Mirna menunggu kedatangan si Wisnu yang tidak kunjung datang, hingga dia tidak sadar bahwa Mbak Waro sudah pergi dari hadapannya. Mirna pun kemudian terkisap saat ada tangan yang sedingin es batu membelai pipinya dengan pelan. Perlahan sedikit dia membuka matanya, dan ternyata yang dia dapati adalah Mbak Waro. Ih, apa-apaan sih Mbah? Sentak si Mirna. Terlalu lama menunggu Wisnu, lebih baik sama saya saja dulu, ujar Mbak Waro yang berani mendekati Mirna dan ingin memeluknya secara paksa dengan wajahnya yang terlihatan begitu mesum. Jangan takut, lebih baik kita nikmatin malam ini dengan saya yang sebenarnya, ujar Mbak Waro yang terus memaksa si Mirna. Sedangkan Mirna mencoba terus menghindar untuk menjaga jarak, dan pintu adalah tujuan utamanya untuk bisa lari dari Mbak Waro yang tiba-tiba seperti harimau yang kelaparan. Saya tidak mau Mbah, saya tidak bernafsu dengan lelaki tua seperti Mbak Waro, ujarnya mencoba lari ke arah pintu. Sepertinya malam ini kamu harus tahu tentang kebenarannya, ujar Mbak Waro yang terus mendekat. Sedangkan Mirna terus mencoba membuka pintu utama yang sepertinya sengaja sudah dikunci oleh Mbak Waro. Di saat Mirna terus berusaha membuka pintu, Mbak Waro hanya menertawakan Mirna yang menurutnya bodoh itu. Tangan Mirna dicekal kuat oleh tangan tua Mbak Waro yang kekuatannya sama besar seperti lelaki dewasa pada umumnya. Mirna pun memberontak, tapi nihil, kekuatan Mbak Waro sungguh di luar perkiraan si Mirna. Percuma kamu berteriak, tidak akan ada yang mendengar teriakanmu, ucap Mbak Waro yang emosi karena telah dihina. Dengan sigap tangan beliau mengambil sesuatu dan memukulkan benda itu ke bagian kepala Mirna hingga membuatnya terhuyung lalu kemudian pingsan. Entah kenapa setelah mendapatkan hinaan dari Mirna, Mbak Waro sengaja ingin memberitahu kalau Wisnu itu tidak ada dan yang ada hanya beliaulah seorang. Bukan Mbak Waro yang mampu berubah wujud, tapi Mbak Waro punya ilmu sihir yang mampu membutakan mata seseorang yang sudah terkena tiupan beliau. Maka dalam sekejap seseorang itu langsung melihat orang lain. Bahkan tidak jarang pelanggan beliau juga sering dibutakan begitu. Entah ilmu sihir apa namanya, tapi itu sangat berbahaya karena sudah menipu lawannya. Mbak Waro membaringkan tubuh Mirna di sebuah kamar yang sering digunakan untuk pergulatan tersebut. Mbak Waro pun kemudian sengaja melucuti pakaian Mirna dan hanya memberikan Mirna selimut tebal. Beliau pun mangut-mangut sambil memperhatikan tubuh sintal tersebut. Beliau berpikir akan melakukannya nanti kalau Mirna sudah sadar.
Mbah Waro sengaja karena menurut beliau sudah waktunya Myrna mengetahui semua ini dan mengurung Myrna selamanya di tempat beliau untuk dijadikan sebagai kekasih atau sebagai tempat pelampiasan nafsunya. Dan kala itu, Mbah Waro hanya duduk dan terus memperhatikan Myrna yang masih nyaman tidak sadarkan diri. Singkatnya jam menunjukkan pukul 4 subuh. Myrna merasakan sakit di bagian kepalanya. Dia mencoba menggerakkan tubuhnya, namun dia begitu sangat pusing. Dia merasa bahwa kini sudah terbaring di kamar Wisnu. Myrna mencoba memanggil Wisnu, tapi yang datang adalah Mbah Waro, dan dia pun sadar kalau dia sudah tidak memakai pakaian lagi. "Mana Wisnunya, Mbah?" tanya Myrna mencoba untuk duduk. "Ternyata kau sudah sadar, jadi lebih baik kita mulai permainannya sekarang. Karena sejak tadi aku pun begitu gelisah menunggumu. Aku tidak mau menikmatimu saat pingsan. Aku mau kita sama-sama harus dalam keadaan sadar," jelas Mbah Waro. Myrna pun hendak bangkit tapi usahanya sia-sia. Dia masih merasakan pusing dan tidak mampu menghindari perlakuan dari Mbah Waro. "Nikmatilah saja. Rasanya sama saja, dan kamu juga harus tahu bahwa Wisnu itu adalah diriku. Dan Wisnu yang sebenarnya itu tidak pernah ada," ucap Mbah Waro persis di telinga si Myrna sehingga mampu membuat sekujur tubuh Myrna langsung beremang. Tawa Mbah Waro pun memenuhi pendengaran Myrna. Dia tidak mampu berbuat apa-apa. Memberontak pun sulit baginya, hingga dia turut merasakan apa yang diperbuat oleh Mbah Waro dengan beringas. Air mata Myrna pun mengalir tanpa henti, sedangkan Mbah Waro masih sibuk dengan kegiatannya. Dia sesekali meringis kesakitan dan menyesali perbuatannya. Myrna sudah sangat menyesal tentang harta gaib itu sudah sirna dari pikirannya. Dia tidak peduli lagi, baginya yang penting saat ini bisa pergi dari tempat jahanam ini secepat mungkin. Entah kenapa dia menjadi sangat murka kepada Iwan karena lelaki itulah yang memintanya untuk menemui dukun cabul ini. Entah pergi kemana Iwan hingga hilang tanpa kabar. Myrna terus merutuki dirinya sendiri saat lenguan panjang Mbah Waro terdengar dan tandanya kini permainan sudah selesai. Myrna pun meringis kesakitan di bagian pangkal pahanya atas permainan kasar itu. "Sekarang kamu harus tahu sayang, bahwa aku ini adalah si Wisnu. Mungkin kau bisa menilainya sendiri dengan permainanku tadi," ucap Mbah Waro yang terkekeh meninggalkan Myrna yang terbaring lemah dan mencoba untuk menutupi tubuhnya. Singkat waktu matahari sudah terbit, dia tidak sengaja ketiduran akibat kelelahan. Seharusnya dia langsung pergi tapi tubuhnya masih terasa lemas. Myrna pun bangkit berdiri dan memunguti pakaiannya. Dia tahu ini sudah pagi dan sejak subuh tadi Mbah Waro belum kembali, entah kemana perginya beliau. Buru-buru dia keluar sebelum Mbah Waro menyadari bahwa dia sudah bangun. Dan saat hendak membuka pintu depan, lagi-lagi Myrna mendapatkan pukulan keras di bagian tengkuknya. Samar dia melihat bayangan seorang lelaki tua yang tak lain adalah Mbah Waro. Lalu dia pun kembali pingsan dalam waktu yang cukup lumayan begitu lama. "Kamu tidak boleh pergi. Kini kamu hanya untukku seorang. Diamlah di sini selamanya," bisik Mbah Waro yang kembali membaringkan si Myrna. Mbah Waro tidak akan membiarkan Myrna pergi kemanapun, walaupun pulang ke rumahnya sendiri. Tetap Mbah Waro akan melarang keras. Baginya Myrna harus menetap di sini untuk selamanya menemani beliau. Mbah Waro sengaja meletakkan makanan di samping tempat tidur dan juga segelas air. Karena sejak pagi Myrna sudah pingsan dan kini sudah pukul 2 siang. Dan saat tengah memperhatikan si Myrna, tiba-tiba Myrna terbangun dan mendapati dirinya kembali terbaring di kamar. "Makan dan minumlah dulu," ujar Mbah Waro. "Tidak, saya ingin pulang," jawab Myrna hendak bangkit. "Kamu tidak bisa pergi dan turutilah perintahku," titah Mbah Waro. Myrna meludah kasar tanda penolakan. Dia tak sudi bersama Mbah Waro sang dukun cabul itu. Melihat Myrna yang meludah, Mbah Waro pun kembali murka. Dia hendak menampar Myrna tapi dia sebisa mungkin untuk tidak menyakiti orang tersayangnya. "Biarkan aku pergi, Mbah. Aku sudah menuruti kemauanmu untuk melayanimu semalam," ujar si Myrna. "Layani aku lagi," jawab Mbah Waro mendekati si Myrna. "Tidak, aku tidak mau." Mbah Waro terkekeh melihat Myrna yang hendak bangkit. Dan saat Myrna hendak membuka pintu kamar, Mbah Waro pun kemudian berucap, "Layani aku lagi, maka harta gaib itu akan secepatnya menjadi milikmu."
Mendengar itu, Mirna pun bergeming memperhatikan Bawaro. Dia kembali tergiur oleh harta yang diiming-imingi tersebut. "Bertahanlah semalam lagi melayaniku," ucap Bawaro kembali menarik tangan Mirna dan memintanya untuk duduk kembali. Kepalang tanggung bagi Mirna, mungkin kalau dia melayani Bawaro sekali lagi, maka harta tersebut akan menjadi miliknya. Mirna pun kemudian mengiyakan permintaan Bawaro. Baginya sudah terlanjur, Wisnu tidak bisa dia dapatkan, maka harta tetap harus dia miliki. Mirna pun termenung di dalam kamar itu. Setelah seperginya Bawaro, makanan yang disiapkan Bawaro tidak tersentuh sama sekali. Mirna tidak bernafsu untuk makan walaupun sesuap. Dia juga takut kalau di dalam makanan itu sudah dicampurkan dengan racun atau ramuan khusus. Mirna tak habis pikir kalau selama ini dia sudah tertipu dengan wujud si Wisnu. Mirna pun menangis sesenggukan kalau ternyata dia sering melakukan hubungan dengan Bawaro yang dia percaya dan dia yakini itu adalah Wisnu orang yang berbeda. "Semua ini gara-gara Iwan," gumam Mirna dengan geram. Seharian penuh Mirna dikurung di dalam kamar. Sementara Bawaro entah kemana perginya, tapi dia khawatir kalau pergi dari sini Bawaro kembali murka dan harta tidak bisa dia miliki. Mirna pun memilih diam di dalam kamar itu sembari memikirkan jalan selanjutnya bagaimana. Singkatnya waktu terus bergulir hingga langit kembali menjadi gelap. Bawaro pun kembali mendatangi Mirna dengan senyum yang menakutkan. "Bersiaplah untuk malam ini," ujar Bawaro mencubit dagu Mirna. "Apa setelah ini saya akan bisa mendapatkan harta itu, Mbah, dan kembali pulang ke rumah?" tanya Mirna memastikan. "Iya, tentu saja. Kamu jangan khawatir. Aku sudah berjanji padamu. Dan percayalah, semuanya akan menjadi milikmu," jawab Bawaro yang terus mencoba mengiyakan. Saat Bawaro ingin mendekat ke arah Mirna, dia sedikit menghindar karena merasa sangat jijik dengan lelaki tua yang penuh nafsu birahi itu. "Mbah tahu di mana keberadaan Iwan?" tanya Mirna membentang jarak di antara keduanya. "Iwan sudah lama tidak kesini lagi. Memangnya kenapa?" tanya Bawaro yang ingin mengetahuinya. Mirna menggelengkan kepalanya. Tak mungkin dia menjelaskan kalau Iwan sudah tidak bekerja lagi dan pergi entah kemana. "Jangan pikirkan tentang Iwan. Lebih baik kita ulangi permainan kita lagi seperti semalam," ucap Bawaro yang kembali menjamah Mirna yang sudah pasrah. "Anggap saja kau sedang bermain dengan Wisnu yang tampan itu," sambung Bawaro. "Apa Mbah tidak berniat ingin mengubah wujud menjadi Wisnu?" "Tidak perlu, aku lebih nyaman menjadi diriku sendiri." "Tolonglah Mbah, kalau benar Wisnu itu adalah Bawaro, berubahlah menjadi lelaki itu agar aku menikmati permainan tersebut," pinta si Mirna. Dan dalam hitungan detik, Bawaro pun kembali meniupkan sesuatu di depan wajah Mirna. Maka dalam sekejap beliau pun menjadi Wisnu yang tampan di dalam penglihatan si Mirna. "Bagaimana bisa begitu?" tanya Mirna yang begitu takjub. Bawaro tertawa nyaring, suaranya masih sama dengan suara Bawaro, tapi kini wujudnya sudah menjadi Wisnu bagi Mirna. "Itu tidak penting, cepatlah kau nikmati. Maka setelah melayaniku, maka harta akan kamu dapatkan," ucap Bawaro yang terus mengingatkan tentang harta itu. Hingga lagi-lagi membuat Mirna melunak dan menuruti perkataan Bawaro. Malam itu pun begitu panjang menurut si Mirna. Dia kini sudah sangat menikmati permainan itu. Dia merasa sangat puas karena yang berhubungan dengannya itu adalah Wisnu, lelaki yang dia dambakan semalam. Bawaro pun melengkung mengakhiri permainannya. Sekejap Mirna menutup matanya, tapi tiba-tiba dia melihat yang kini berada di atasnya bukan lagi Wisnu, tapi kembali menjadi Bawaro yang wajahnya penuh dengan garis-garis tua. Singkatnya setelah memakai pakaian, Mirna langsung menanyakan tentang syarat selanjutnya. "Apa yang saya lakukan selanjutnya, Mbah?" Bawaro terdiam sejenak. Beliau memikirkan jawaban apa yang akan dilontarkan kepada Mirna agar Mirna selalu percaya kepadanya. "Tenang saja, hartanya sudah siap untuk diambil. Tapi sebelumnya kamu harus menemaniku ritual untuk malam ini," pinta Bawaro. Mirna pun terkejut, dia bingung harus menurut atau tidak. Entah kenapa Mirna merasa bahwa Bawaro hanya berbicara omong kosong. Hati kecilnya mengatakan bahwa Bawaro tidak memperbolehkannya untuk pulang. "Sepertinya saya tidak bisa, Mbah. Malam ini juga saya akan pulang," tolak Mirna yang kemudian hendak bangkit.
Jangan pulang. Pikirkan dulu baik-baik, kau sudah sejauh ini mengorbankan semuanya demi harta itu. Jelas Bawaro yang terus membuat Mirna menjadi bimbang. Tapi saya harus pulang dulu, Mbah. Saya sangat capek. Mungkin 2 karyawan saya terus bertanya-tanya tentang keberadaan saya saat ini. Bawaro berjalan mengunci pintu kamar dan meminta Mirna untuk duduk kembali di sisi ranjang. Duduk dahulu, kita bicara baik-baik, jangan emosi, ucap Bawaro yang kembali menenangkan si Mirna. Mirna pun benar-benar merasa sudah tidak enak. Dia khawatir Bawaro kembali meminta melayaninya. Tapi dia merasa tidak mungkin bisa melawan lelaki tua itu. Dia tahu kekuatan Bawaro. Bisa ambilkan teh hangat, Mbah, pinta Mirna tiba-tiba. Bawaro pun bergeming, tapi akhirnya beliau mau menuruti perintah Mirna. Dan ini kesempatan emas bagi Mirna untuk bisa keluar dari rumah ini. Setelah seperginya Bawaro ke dapur, secepat mungkin Mirna langsung mengambil langkah. Dan dengan penuh hati-hati dia berusaha membuka pintu depan dan langsung keluar dari rumah untuk menuju ke mobilnya. Tapi kesempatan tidak berpihak kepadanya. Saat dia hendak membuka pintu mobil, mobilnya terkunci dan kuncinya ada di dalam kamar. Hei, mau kemana kau? Teriak Bawaro mengagetkan si Mirna dan dia pun langsung lari sekuat tenaga untuk menghindari kejaran Bawaro. Gelas yang berada di tangan Bawaro pun langsung dia lupakan dan terjatuh. Bawaro mencoba mengejar si Mirna dengan berlari yang tak kalah cepat darinya. Jalanan yang gelap cukup menyusahkan bagi Mirna, apalagi dia bukan orang sini. Tapi dia berusaha terus berada di jalur jalan yang benar. Sesekali Mirna hendak terjatuh karena salah pijak, yang mana jalanan masih berupa bebatuan. Sedangkan di belakang, Bawaro masih terus mengejar. Saat Mirna memberanikan menoleh ke belakang, ternyata Bawaro tidak jauh darinya. Kembalilah, ini hanya akan membuatmu menjadi kelelahan, teriak lantang Bawaro. Namun Mirna tidak memperdulikan perkataan Bawaro. Dia sudah sadar dari jebakan Bawaro. Kali ini yang terpenting adalah nyawanya. Soal harta sudah dia buang jauh-jauh, tidak peduli lagi. Karena sejak tadi perasaan Mirna merasakan aneh dan janggal karena Bawaro seperti melarang atau bahkan membuat Mirna tidak bisa pulang ke rumah. Kembalilah ke sini, teriak Bawaro. Mirna yang sudah kelelahan dan napasnya kini ngos-ngosan sehingga laju larinya semakin melambat. Mirna pun terjatuh di atas bebatuan, bukan karena salah pijak tapi sebuah tangan sudah mencengkeram tangannya dengan kuat. Kepalanya pun berdenyut akibat benda tumpul yang dipukulkan sangat keras. Akhirnya aku kembali bisa mendapatkanmu. Pulanglah bersamaku, ucap Bawaro. Entah sejak kapan Mirna sudah berada di dalam kamar semula. Dia mencoba mengingat bahwa tadi dia berusaha untuk kabur tapi tidak bisa. Jangan pernah coba untuk mencoba kabur lagi, ucap Bawaro yang berada duduk di samping Mirna. Dasar dukun cabul, kau penipu. Bawaro tertawa lantang sembari berkata, bukan aku yang penipu, tapi Iwanlah yang sudah menipumu. Iwan, liris si Mirna. Iya, dia yang sudah menipumu. Syarat yang kau berikan padamu pun adalah perintahnya untuk memisahkan engkau dan juga suamimu. Dan satu yang harus kamu ketahui lagi, warungmu yang sepi pun adalah ulahnya. Lalu seakan-akan dia yang akan menjadi pahlawan untukmu, agar kau bisa berpisah dan Iwan memiliki kesempatan untuk bersamamu. Jelas Bawaro yang mampu membuat Mirna terkejut. Dia tidak menyangka bahwa Iwan dibalik dalang semua ini. Bawaro pun terus melanjutkan semuanya hingga satu persatu terbongkar semuanya. Mirna begitu syok atas sikap Iwan yang pura-pura baik. Ternyata dia ada maunya. Padahal sejak pertama kenal dengan Iwan tidak pernah setitik pun jatuh cinta kepada lelaki itu. Karena dia sudah memiliki Imron. Gombalan maut yang selalu Iwan lemparkan kepada Mirna tak pernah dia anggap. Karena menurutnya Iwan hanya bercanda dan candaan tersebut sesekali memang dibalas oleh Mirna. Terus kemana Iwan, Mbah? Dia sudah kalah. Kalah dalam segalanya, sambung Bawaro yang tertawa dengan puas. Mirna pun menyimpulkan bahwa asal muasalnya karena ulah Iwan, tapi ternyata Bawaro juga menyukainya. Lalu Bawaro pun memutar haluan untuk berhenti membantu Iwan, karena Bawaro pikir lebih baik Mirna menjadi miliknya. Bawaro pun terus tertawa puas setelah menjelaskan semuanya. Sedangkan Mirna begitu ketakutan karena saat ini dia dikurung oleh Bawaro yang bisa berbuat apa saja. Jangan mencoba untuk kabur lagi.
ucap Bawaro meninggalkan si Mirna. Singkat waktu pun terus bergulir. Ingatan-ingatan tentang dia bersama suaminya kini terus berputar di pikirannya. Dia menyesali semuanya. Andai saja dia menuruti apa kata suaminya, mungkin kini dia tidak dikurung di tengah hutan bersama dengan dukun cabul itu. Mirna menyesal karena terlalu percaya kepada Iwan. Ucapan Iwan sangat manis hingga dia terbuai dan percaya untuk mendatangi Bawaro. Padahal semuanya sudah Iwan rencanakan untuk menipunya. Pikirannya sangat kalut, usaha yang sepi dan setiap harinya selalu kesepian karena tak ada buah hati yang hadir. Dia merasa pernikahan dengan Imron seperti biasa saja, bahkan dia merasa datar, tidak ada kebahagiaan. Dan kini dia sadar tidak bersyukur dengan kehidupannya dengan Imron. Jendela kamar Bawaro selalu ditutup, tidak dibiarkan sedikit pun Mirna untuk membukanya. Padahal jendela tersebut juga memakai teralis yang terbuat dari kayu, dan tidak mungkin Mirna bisa kabur melalui jendela. Cahaya yang masuk hanya dari celah-celah dinding kayu yang tidak rapat. Hanya dari situ Mirna merasa sedikit terang. Mobilku masih ada di depan, batin Mirna yang kini mengintip dari celah. Mirna berdoa semoga ada yang mencarinya sampai ke tempat ini dan kemudian membebaskannya. Cepat makan, setelah itu layani diriku. Tita Bawaro memberi sepiring singkong rebus. Tatapan Bawaro yang beringas membuat Mirna menciut, lalu hingga dia pun mengambil piring itu. Karena perutnya sudah meronta untuk diisi. Cepat habiskan, aku sudah sangat menginginkanmu, ucap Bah sembari terkekeh sambil mencubit pipi si Mirna. Sampai kapan saya harus terus dikurung begini, Mbah? Selamanya, jawab Bawaro. Kalau begitu lebih baik saya mati daripada harus hidup bersama dengan Anda. Geram Mirna mengembaskan piring tersebut ke lantai hingga pecah menjadi beberapa bagian. Nanti juga mati dengan sendirinya seperti yang sudah-sudah. Jelas Bawaro memulai permainan yang dibersamai dengan isakan tangis dari Mirna. Tubuh Mirna bergetar hebat setelah Bawaro mengucapkan kata itu. Lelaki tua itu tanpa ampun menyetubuhinya hingga membuat Mirna terkulai begitu lemah. Hari pun terus berganti. Hampir 1 bulan Mirna disekap dan disetubuhi tanpa mengenal waktu. Tubuhnya kini menjadi lebih kurus, dekil dan juga kusam karena dia jarang mandi. Kalau tidak Bawaro sendiri yang memandikannya. Setahu Mirna sejak dia disekap di sini, tak pernah sekalipun dia mendengar ada tamu yang datang. Padahal dari cerita Iwan, Bawaro ini sangat terkenal di kalangan tertentu. Mirna sudah melupakan tentang Iwan yang kemungkinan dia tahu bahwa kini disekap oleh Bawaro, tapi Mirna tahu kalau saat ini Iwan sudah begitu kalah. Sekarang Mirna berpikir adakah cara untuk terlepas dan bisa kabur dari rumah sialan ini. Bahkan mau berteriak dan juga meminta tolong pun percuma karena di sini tidak ada tetangga ataupun cuma sekedar orang yang lewat. Aku ingin pulang. Aku benci diri ini sendiri. Perut Mirna merasa sangat sakit. Dia kini sudah terlambat datang bulan. Apalagi kini dia sering berhubungan badan dengan Bawaro. Dan sebelumnya pun dia juga sering dengan Wisnu yang menyerupai. Dia sangat takut akan prasangka buruk itu. Sesekali dia meringis kesakitan. Dia bertekad untuk kabur dari sini sebelum semuanya terlambat. Mirna sudah memikirkan matang-matang bahwa dia harus pergi saat siang hari agar dia tahu jalan menuju pulang secepatnya. Minimal harus ke tempat pemukiman warga agar bisa menolongnya. Bah, buka pintunya, teriak Mirna menggedor pintu kamar. Tidak lama pintu pun terbuka dan menampilkan Bawaro yang kini berpakaian bersimbah darah. Ada apa? Saya mau ke WC, Mbah. Bawaro pun menemani Mirna ke WC yang berada di belakang rumah ini. Saat melewati gubuk tempat Bawaro memasak, tiba-tiba dia melihat ada banyak darah di sana. Jangan ingin terlalu tahu, itu cuma anak kambing, ucap Bawaro mengagetkan si Mirna. Cepetan, saya tunggu di sini, sambung Bawaro. Iya, Mbah, jawab Mirna yang langsung masuk ke bilik WC. Bukanya menuntaskan hajat, tapi Mirna mencari cara untuk membuat Bawaro bisa melepaskannya. Di dalam bilik WC, mata Mirna tertuju pada sebuah parang yang lumayan besar yang biasanya digunakan untuk memotong daging. Mirna mengambilnya dan ini adalah kesempatan besar baginya. Mungkin Bawaro meninggalkan barang tersebut karena terlupakan. Ia sedikit mengintip di balik celah bilik yang dikelilingi dengan dinding papan. Semoga berhasil, batin si Mirna. Dan dalam hitungan detik, Mirna melayangkan parang tersebut persis di lengan Bawaro. Dan beliau pun terlihat sempat meringis dari tatapan wajahnya yang memerah.
Tidak ingin membuang waktu, Mirna pun mengambil kesempatan untuk menghabisi Mbak Waro dengan cara membabi buta hingga beberapa kali tusukan. Darah berceceran hingga baju Mirna basah dengan cairan merah itu. Dirasa sudah cukup, Mirna pun secepatnya keluar melewati belakang rumah Mbak Waro yang dipenuhi semak belukar. Mirna penuh dengan ketakutan hingga badannya gemetar hebat dan sesekali terjerembab dengan tubuh yang mulai melemah. Saat melewati semak belukar, Mirna beberapa kali menginjak baju entah punya siapa. Dan yang sangat mengagetkan Mirna ialah dia tidak sengaja menginjak baju yang masih terdapat tulang belulang. Astagfirullah, kerangka manusia, ucap Mirna membekap mulutnya. Dia melihat mobilnya masih terparkir di depan, dan dengan sigap Mirna pun membuka pintu mobil dan menghidupkannya kembali. Saat mencoba beberapa kali, mobilnya sulit untuk menyala karena sudah cukup lama tidak terpakai. Ketika Mirna yang masih sibuk dengan menyalakan mobil dengan tatapan yang bergetar, tiba-tiba dari arah samping terlihat Mbak Waro berjalan semboyongan penuh darah menghampiri si Mirna. Mirna pun kepanikan dan berusaha menguasai, tangannya tak bisa dikontrol. Dia terus mencoba menyalakan mesin, sedangkan Mbak Waro terus berjalan. Padahal sebelumnya dia sudah melihat Mbak Waro yang kejang-kejang seperti sapi yang disembeli. Tapi kini Mbak Waro kembali bangkit dengan mulut yang mengeluarkan air liur bercampur darah. Kamu tidak akan bisa kabur, hingga kamu mati pun akan terus kuikuti, geram Mbak Waro. Dengan beberapa kali percobaan, akhirnya mobil bisa menyala. Dengan sigap dia memutar balik mobil dan secepat mungkin pergi dengan menyetir dengan ugal-ugalan. Sesekali hampir keluar batas jalan. Dia takut bercampur panik kalau Mbak Waro kembali bisa mengejarnya. Dia sudah capek berbulan-bulan disekap dan terus dipaksa melayani lelaki tua bangka mesum itu. Baginya lebih baik dia dipenjara karena telah menghabisi nyawa seseorang daripada terus dikurung di gubuk derita itu. Dan sesampainya di pemukiman warga, dia berhenti sejenak. Pikirnya di sini sudah cukup aman baginya. Dia menetralkan degup jantungnya. Dan singkat cerita, sesampainya di rumah, dia menangis terharu. Akhirnya kembali bisa pulang. Dia akan secepatnya menemui suaminya, yakni si Imron, untuk meminta maaf. Mirna pun mandi dan keluar rumah untuk membeli makanan. Dia sudah rindu dengan suasana di sini. Mirna, kenapa lama tidak kelihatan? Tanya salah satu tetangganya. Lagi pulang ke kampung ya? Iya, jawab Mirna seadanya. Sekarang kurusan ya? Pulang karena sakit? Tanya tetangganya lagi. Tidak, tapi memang lagi diet, jawab Mirna menyudahi obrolan tersebut. Sudah 1 minggu dia kembali ke rumah, dan dengan harap-harap cemas dia khawatir kalau dia ditangkap polisi. Menemui Imron pun dia tidak berani. Keluar rumah hanya untuk keperluan penting saja. Dan malam itu hujan cukup deras. Mirna sendirian dengan lampu yang dipadamkan akibat hujan. Sesekali dia mendengar suara yang tidak asing memanggil namanya. Mirna, Mirna, buka pintunya. Panggilan itu terus memenuhi pendengaran Mirna. Telinga dia tutup dengan kedua belah tangannya, tapi suara Mbak Waro seakan ada di mana-mana. Malam yang dingin dengan suasana mencekam ditambah suara itu terus memanggilnya. Pergi dari sini. Saya mohon jangan ganggu saya. Mirna berteriak ketakutan seakan dia dihantui oleh suara itu. Panggilan itu terus datang setiap malam menemani Mirna yang sendirian. Kembalilah pada saya, maka harta itu akan menjadi milikmu. Tidak. Sesekali suara itu berubah menjadi suara Wisnu yang dia kenali, tapi dia sudah tahu betul bahwa kini Mbak Waro kembali ingin menipunya. Mirna sayang, ini aku adalah Wisnu pujaanmu, ucap suara itu yang tidak ada wujudnya. Mirna menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Dia semakin ketakutan karena sudah beberapa hari sejak dia pulang dia terus dihantui. Dia tidak berani sedikit pun keluar kamar karena suara itu sangat persis berada di luar kamarnya. Setiap hari dia selalu mengurung diri di kamar. Sedikit-sedikit dia terdiam dan termenung. Makanan tidak ada sedikit pun masuk ke dalam perutnya. Dia begitu takut kalau dia akan bertemu Mbak Waro jika keluar kamar. Tidak ada yang menjenguknya karena orang-orang pikir rumah itu kosong dan mobil Mirna sengaja ditinggalkan karena orang sekitar tahu bahwa Mirna pulang kampung ke rumah orang tuanya dari penuturan salah satu tetangga Mirna yang sempat bertemu dengan Mirna ketika di warung beberapa waktu lalu. Iya, saya sempat bertemu dengan Mbak Mirna. Katanya dia pulang kampung ke tempat asalnya, ujar tetangga Mirna. Yang saya lihat, Mbak Mirna sepertinya sedang sakit, badannya kurusan.
Tapi kalau pulang kampung kenapa mobilnya ditinggal ya? Mungkin dijemput kali. Rumah Mirna terkunci, jendelanya pun tertutup rapat dengan ruangan yang gelap keseluruhan. Warung dan halaman sangat kotor, tapi yang membingungkan mobilnya ada, tapi orangnya tidak terlihat. Saat dipanggil-panggil tidak ada sautan sedikit pun dari dalam, maka warga berprasangka Mirna kembali pulang kampung ke tempat asalnya. Panggilan-panggilan dari luar membuat Mirna semakin ketakutan dan bertambah menjadi stres. Dia pikir panggilan itu adalah dari Mbak Waro yang mencoba kembali membawanya. Mirna sesekali berhalusinasi, dia tidak berani beranjak dari tempat tidur. Dia merasa sedang diawasi di setiap sudutnya. Suara panggilan dan diawasi itu padahal dari warga yang memanggilnya dan memastikan bahwa Mirna ada di dalam atau tidak. Tapi dia beranggapan bahwa itu adalah suara dari Mbak Waro. Kepalanya selalu dipenuhi dengan Mbak Waro. Banyak sekali ketakutan yang dia alami, bahkan rasa trauma. Apalagi Mirna sangat ketakutan karena telah membunuh Mbak Waro, karena sebelumnya dia tidak pernah melukai seorang pun secara brutal. Hari pun terus berganti, terkadang Mirna menangis, terkadang dia tertawa seorang diri, kadang juga ketakutan. Hingga dia benar-benar stres berat, tak jarang dia berhalusinasi melihat Mbak Waro datang ke rumahnya. Mirna pun terkadang berteriak meminta tolong di tengah malam, yang kadang terdengar oleh warga setempat dan kembali memeriksanya. Saat warga mencoba memanggil dan mengetuk pintu rumah serta berkeliling rumah, sama sekali tidak ada tanggapan, dan warga kembali kecewa karena mereka tahu rumah itu benar-benar sudah kosong. Banyak yang beranggapan rumah itu berhantu, ada yang mendengar suara tangisan, tertawa dan juga berteriakan minta tolong. Tapi saat dicari di sekitar rumah tidak ada orang di sana. Tak ada satupun orang yang mengetahui kalau Mirna masih ada di dalam rumah itu. Orang beranggapan setelah tidak bersama dengan Imron, Mirna balik ke tempat asalnya. Hujan kembali mengguyur. Mirna yang tampak kusang berjalan ke kamar mandi untuk mengecek kalau tidak ada orang lain di dalam kamarnya. Badannya yang semok kini sudah berubah menjadi tulang diselimuti kulit. Dia berubah 100%, tidak ada makanan yang masuk ke dalam perutnya. Ketakutan telah menghantui-nya. Dia tertatih berjalan menuju kamar mandi. Sesekali matanya menatap dengan awas. Kamar yang berantakan, kotoran ada di mana-mana serta bau yang tidak sedap. Dia pun membuka pintu kamar mandi. Di sana terlihat tidak ada apapun, yang ada hanyalah kegelapan. Lampu rumah sudah lama tidak menyala lagi akibat kehabisan token. Setelah memastikan di kamar mandi tidak ada apapun, dia pun mengambil sisa air di dalam bak mandi dan meneguknya dengan tergesa-gesa sampai tumpah-tumpah. Saat hendak berbalik, tiba-tiba dia tidak sengaja menginjak lantai yang basah dan berlumut. Lalu tiba-tiba dia pun terjatuh kepleset hingga terjengkang ke belakang dan kepalanya membentur bak mandi sangat keras hingga dia pun tidak sadarkan diri. Darah kental keluar dari salah satu lubang telinganya. Tak ada bantuan hingga 1 minggu kemudian dia masih berada di tempat yang sama. Tak ada denyut nadi, tidak ada degup jantung, yang ada badannya berubah menjadi kebiruan dan membekak, tanda ia sudah meninggal dunia tanpa ada yang mengetahui waktu dan kejadiannya. Singkat cerita, warung Mirna udah lama tidak buka ya? Imron? Iya, warungnya udah tutup, jawab salah satu tetangga terdekat. Iya, saya kesini ingin mengurus surat cerai dan ingin mengambil buku nikah yang ketinggalan, jawab Imron yang sudah kembali sehat seperti semula dengan badan bugar serta wajah yang berseri. Oh begitu, sudah sehatan ya sekarang? Alhamdulillah sudah, Bu. Memangnya kemarin sakit apa, Mas? Sakit kebanyakan pikiran, jawab Imron sembari terkekeh. Ya sudah, Bu, saya mau ke rumah dulu ya. Permisi, Bu, ucap Imron hendak berbalik. Rumahnya udah kosong lama, Mas Imron. Bukannya Mirna balik ke kampung halaman? Tanya seorang ibu yang bernama Bu Widya. Gak tahu saya, Bu, tapi kok ada mobilnya? Tanya Imron balik keheranan melihat mobil yang terparkir dipenuhi debu menandakan sudah lama tidak terpakai. Bu Widya pun menceritakan semuanya kepada Imron, dari warga yang mencoba berkeliling rumah Mirna tapi tidak ada tanda-tanda keberadaannya. Bu Widya juga menceritakan sering terdengar suara-suara aneh namun tidak ada orangnya dan mengatakan kalau rumah Mirna sudah berhantu. Masa iya sih, Bu? Tanya Imron tidak percaya. Imron dan Bu Widya pun mendekati pintu rumah Mirna yang terkunci. Entah kenapa Imron begitu yakin kalau Mirna ada di dalam rumah.
Sepertinya ini dikunci dari dalam, Bu. Ucap Imron mulai tidak tenang. Dan setelah dia mencoba membuka pintu dari luar memakai kunci cadangan, namun nihil kuncinya tidak mau masuk karena kunci di dalam masih menempel di balik pintu. Di saat Bu Widya memanggil para tetangga yang lain untuk ikut membantu Imron membuka rumahnya, sesekali angin bertiup membawa bau yang tidak sedap, mampu membuat perut bergejolak ingin mengeluarkan isinya. Bau apa nih? Tanya Bu Widya yang tak tahan. Bau bangkai, ucap bapak-bapak yang lain. Imron ingin memecahkan kaca jendela di samping pintu agar dia bisa masuk ke dalam. Dan dalam hitungan detik, Imron pun membuat pecahan kaca berserakan. Setelah itu dia langsung masuk ke dalam, tapi bau bangkai itu semakin menyengat. Dia pun segera menuju pintu depan dan benar saja kuncinya masih digantung di daun pintu. Setelah memutar kunci, Imron bisa membuka pintu dari dalam dan mempersilahkan warga masuk untuk melihat keadaan di dalam yang tampak berantakan tak terurus dengan keadaan yang gelap juga berdebu. Kok baunya makin tajam di dalam rumah sih? Tanya Bu Widya yang tidak ingin ikut masuk. Bapak-bapak yang lain juga merasakan yang sama. Imron menggunakan senter dari ponselnya dan menuju pintu kamar yang tertutup rapat, tapi beruntung tidak dikunci. Saat senter diarahkan ke dalam kamar, tiba-tiba Imron memekik tertahan karena terkejut melihat Mirna yang sudah tidak bernyawa lagi, terlentang di dalam kamar mandi dengan kondisi yang mengenaskan. Astagfirullahaladzim, ucap bapak-bapak serentak setelah melihat Mirna yang hampir tidak bisa dikenali lagi dengan wajah yang sudah membengkak kebiruan. Geger pagi itu ketika mayat Mirna ditemukan, banyak yang beranggapan bahwa suara-suara itu benar dari rumah Mirna, yaitu suaranya sendiri. Tapi dari warga tidak ada yang berani membuka pintu secara paksa, karena satu warga mengatakan bahwa Mirna pulang ke kampung halamannya sendiri. Tapi kenapa saat dipanggil-panggil Mirna tidak menyaut ya? Bisik-bisik para warga. Entahlah, mungkin dia sudah stres akibat guna-guna, sahut yang lain. Maksudnya guna-guna senjata makan tuan, timpal yang lain karena sudah mengetahui dan sudah menebak bahwa Imron bukan sakit biasa, tapi sakit diguna-guna oleh istrinya sendiri. Mirna pun dievakuasi dan sudah dimakamkan dengan layak. Imron pun juga sudah ridho dan tulus apa yang sudah diperbuat Mirna kepadanya. Hatinya masih sakit karena orang terkasih sudah pergi lebih dahulu walaupun sebelumnya dia sudah tidak bersama lagi, tapi dia masih merasakan cinta itu ada di hatinya. Singkat cerita, ini rumah Mbak Waro yang bisa menjanjikan kita tambah kaya raya, ucap laki-laki gagah itu yang tak lain pelanggan setia Mbak Waro yang turun dari mobil mewah untuk menemui dukun hebat itu. Loh, kok seperti tidak ada penghuninya? Mana bau lagi? Tanya sang istri mengusap tengkuknya meremang. Memang gini suasananya, jawab suaminya dengan santai. Mereka melangkahkan kaki ke rumah Mbak Waro yang halamannya rumput sudah tidak terawat lagi. Beberapa kali memanggil tidak ada sautan dari dalam hingga matahari makin tertutup, awan pun menghitam. Kamu tunggu di sini ya, aku lihat ke belakang dulu. Mungkin Mbak Waro tidak mendengar, ucap sang suami. Sejenak menunggu, tiba-tiba sang suami datang dengan wajah pias. Ayo kita pulang. Kenapa? Tak ada jawaban dari sang suami. Mereka langsung masuk ke dalam mobil dan melajukan mobil dengan tergesa-gesa. Mbak Waro sudah gak ada, ucap sang suami sambil menjelaskan bahwa saat dia ke belakang melihat ada seorang seperti Mbak Waro dengan memakai baju hitam khas yang sering dipakai Mbak Waro dengan tubuh yang membusuk dikerumuni oleh lalat. Jadi maksud kamu dukun itu? Sang suami pun menganggukkan kepalanya sembari berucap, Mbak Waro sudah mati. Dan itulah ending dari cerita kali ini. Mang Ripan ucapkan terima kasih kepada Kak Tina Astuti Alkafari yang sudah mengizinkan Mang Ripan untuk mengangkat ceritanya. Tak lupa Mang Ripan ucapkan terima kasih juga kepada kalian semua yang sudah menyimak cerita ini dari awal sampai selesai. Dan sampai ketemu lagi di cerita berikutnya yang tidak akan kalah menariknya. Sekian dulu dari Mang Ripan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.